Hai semua, hari ini aku mau bikin lemon cake. Yuk kita langsung aja yuk bikin. Pertama-tama kita sudah menyiapkan semua keperluan yang kita butuhkan dari bahan-bahan dan menyiapkan loyang. Karena aku hari ini akan bikin lemon cake, jadi aku sudah menyiapkan juga lemon. Supaya praktis, biasanya aku menggunakan minyak untuk baking pan aku. Lalu aku kasih baking paper di atasnya. Kalau aku biasanya mau yang praktis-praktis aja ya, karena supaya cuciannya nggak banyak, supaya kita juga jadi semangat terus baking. Kebayangkan kalau cucian kita setelah baking tuh langsung menumpuk, pasti yang ada kita hanya baking sekali-kali aja. Setelah itu bahan-bahan yang basah dan bahan-bahan yang kering aku pisahkan. Nah, semua resepnya sudah aku taruh di description box yang bisa di screen capture aja. Kalau mau ke supermarket tinggal lihat apa aja yang dibutuhkan. Jadi aku memudahkan semua yang mau baking supaya lebih praktis. Di sini aku lagi memasukkan gula dan minyak. Lalu ini aku lagi menyiapkan butter yang juga akan masuk ke mixing bowl dan akan aku mix bersamaan sampai memucat dan mengembang. Di step ini please jangan dicepetin ya, karena memang harus mendapatkan tekstur yang lembut dan mengembang supaya kuenya bisa benar-benar moist dan kuenya bisa benar-benar lembut. Oke, butternya juga udah siap. Jadi ini minyak, butter, dan gula. Di sini aku pakai mixer KitchenAid ya. Tapi kalau pakai mixer tangan pun, hand mixer juga sangat nggak apa-apa. Mixer apapun itu, biasakan kita mulai dari slow speed, lalu ke medium speed, lalu kita naik ke high speed. Kenapa? Supaya motor mesin kita itu tidak rusak. Jadi kita bisa gunakan mixer kita jauh lebih lama dan tahan lama. Ini aku sedang menyiapkan lemon zest yang akan aku gunakan di dalam cake. Step berikutnya kita memasukkan telur satu per satu. Please jangan berbarengan, harus satu per satu supaya dia bisa benar-benar ke-mix dengan benar ya. Tidak usah terlalu lama, yang penting dia betul-betul sudah ke-mix dengan benar. Nah, sekarang step selanjutnya masukkan tepung sedikit demi sedikit berbarengan dengan buttermilk. Jadi selang-seling. Sampai semuanya habis tepung dan buttermilknya. Masukkan lemon zest. Terakhir kita masukkan lemon juice. Nah, di sini hanya sebentar saja, lalu aku akan menggunakan spatula
untuk mengaduknya kembali. Jadi setelah tepung masuk, tidak usah terlalu lama kita mix sehingga kue tidak mengeras, sehingga kue bisa tetap lembut. Nah, ini aku lebih pilih menggunakan spatula saja. Pastikan semua tepung di sisi mixing bowl sudah tercampur dengan baik ke dalam. Lalu sekarang sudah siap untuk dibagi ke dalam loyang. Di sini aku memakai 2 6 inci dan 1 7 inci karena yang 7 incinya aku mau untuk makan sendiri untuk sore ini. Menggunakan loyang 8 inci ini bisa menjadi 2 loyang 8 inci. Jadi terserah, bebas-bebas aja mau pakai loyang ukuran berapa. Sekarang waktunya kita panggang di 180 Celcius 35 menit atau 40 menit. Jadi tergantung dari oven masing-masing. Karena setiap oven punya ukurannya sendiri ya. Karena aku cepetin, sekarang ini kuenya udah jadi. Aku keluarkan, aku tunggu sampai agak sedikit dingin, baru aku keluarin dari loyangnya. Setelah tidak terlalu panas, aku keluarkan dari loyangnya dan aku taruh di cooling rack supaya kue bisa cepat di suhu ruang. Kue ini lembut sekali dan wangi banget. Jadi setelah aku bake lemon cake itu satu rumah wanginya benar-benar wangi lemon. Sekarang aku mengcover kue ini dengan cling wrap. Dan setelah itu biasanya aku simpan di lemari es terlebih dahulu supaya di sore hari bisa aku cover dengan buttercream. Ini aku cover double ya supaya tidak ada sedikit pun udara yang bisa masuk. Di sebelah aku itu lemon cake yang aku buat di 7 inci. Lemon cake itu favoritnya keluarga kami. Oke, sekarang kita siap untuk masukin ke kulkas dan prepare untuk buttercream. Ini bahan buttercream yang kita perlukan. Untuk membuat buttercream, kita harus menyiapkan butter dalam keadaan suhu ruang. Suhu ruang bukan berarti sudah meleleh ya. Jadi suhu ruang tuh berarti soft to touch. Jadi dipegang dia soft.
Ini buttercream klasik yang simple dan gampang dibuatnya. Bahannya hanya 2, butter dan icing sugar atau gula bubuk. Setelah itu sebenarnya kalau kita mau tambahkan ekstrak atau essence itu juga boleh ya. Bisa vanilla, bisa lemon, bisa coklat, bisa strawberry, bisa macam-macam. Jadi yang aku buat sekarang adalah basic buttercream. Seperti biasanya kita mulai dengan low speed, lalu medium, lalu high speed. Sampai butter itu dengan icing sugar itu menyatu dan double in volume atau dia mengembang. Dan pada saat kita makan, dia tidak ada butiran gula. Jadi itu kita bisa pastikan bahwa buttercream itu sudah siap dipakai. Sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Kita ambil kue yang tadi kita sudah dinginkan dan kita siapkan untuk di cover dengan buttercream. Karena kue ini lembut dan moist, jadi aku sudah tidak perlu menambahkan simple sirup. Ini aku mengcrumb coating kue lemon. Sekarang aku siapkan dulu, aku cover bagian-bagian atas, lalu samping-sampingnya kue. Kue sudah selesai di crumb coating. Nah, ini bagian atas aku masih merapihkan dengan posisi pisau masuk ke dalam. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian buttercream yang masih tinggi itu kita ambil ke dalam supaya dia bisa sharp edge atau di sampingnya itu bisa bersih. Ini aku senyum-senyum karena suamiku nggak tahu kalau aku lagi vlog dan dia tiba-tiba mau masuk ke dapur. Setelah crumb coating, aku masukkan kembali kue ini ke dalam lemari es. Lalu setelah 10 menit aku keluarkan kembali dan siap untuk second layer. Ini lapisan kedua dan aku masih merapihkan. Lalu setelah itu aku menyiapkan piping bag dengan tip 1M, merek apa saja atau kita punyanya apa di rumah ya gunakan saja, tidak harus beli yang baru. Kita pipe di sekitar border kue.
Lalu aku mengambil lemon yang sudah aku siapkan untuk hiasan di atas kue. Nah, ini kita bisa potong lemon tipis-tipis, lalu kita langsung taruh di setiap sisi buttercream yang sudah kita pipe tadi. Sudah jadi deh, dan sekarang siap untuk dinikmati. Biasanya aku taruh di lemari es dulu sekitar 2 jam, lalu aku bisa potong dan aku bisa nikmati bersama keluarga. Selamat mencoba, semoga resep ini dan metode ini bisa jadi berkat dan bisa dinikmati dengan keluarga. Terima kasih, sampai ketemu di vlog berikutnya. Oke, sekarang kuenya udah jadi. Tapi karena aku punya sisa blueberries, jadi bukan hanya lemon moist cake, tapi aku mau bikin lemon blueberry. Nggak banyak sih aku punya blueberriesnya, tapi lumayan bisa untuk buat kue ini. Jadi aku juga bisa menghabiskan blueberryku.